Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Anda lagi ada di sebuah rapat penting, tensi lagi tinggi-tingginya, tenggat waktu udah di depan mata, dan tiba-tiba salah satu rekan kerja Anda bikin kesalahan fatal. Kesalahan yang benar-benar mengacaukan seluruh proyek. Oh, itu skenario mimpi buruk sih buat kebanyakan orang. Banget. Nah, di sepersekian detik pertama pas Anda sadar soal kesalahan itu, apa sih insting alami Anda? Biasanya langsung panik atau marah. Ya kan? Apakah otak Anda secara otomatis nyari celah buat menghancurkan argumen dia dan ngebuktiin betapa bodohnya dia? Atau apakah Anda secara refleks langsung metain cara buat nambal kesalahan itu dan nyelamatin situasi? Kalau kita jujur ya, insting pertama mayoritas manusia itu pasti menyerang. Soalnya lebih gampang. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita bakal ngebedah sebuah cetak biru tak terduga yang mungkin bakal ngubah cara Anda ngejawab pertanyaan tadi, sekaligus ngerombak fundamental cara Anda berinteraksi sama orang lain. Selamat datang di sesi bedah naskah kita hari ini. Ya, dan materi yang bakal kita telusuri hari ini itu benar-benar spesifik. Membongkar arsitektur psikologis dari insting menyerang tadi, terus nawarin perobakan total. Betul sekali. Sumber materi kita hari ini adalah sebuah teks atau bisa dibilang manifesto bentuknya kayak sajak gitu ya. Judulnya Hidup Positif, karya Dadang Hidayat. Sebuah teks yang sekilas mungkin kelihatan sederhana. Kelihatan sederhana, tapi misi kita hari ini adalah ngupas tuntas gimana teks ini pakai struktur kontras. Jadi dia ngebandingin dua tindakan yang berlawanan buat merumuskan ulang definisi manusia yang konstruktif di tengah masyarakat. Dan struktur kontrasnya itu sangat rapi ya? Sangat rapi. Waktu saya pertama kali baca teks ini, hal pertama yang narik perhatian saya tuh rima dan ritmenya. Ada permainan kata kayak mendidik bukan membidik, atau mengajar bukan menghajar. Secara linguistik memang cerdas banget. Iya, cerdas. Tapi makin saya telaah, saya mikir, oh ini bukan sekadar permainan rima buat kutipan motivasi murahan di media sosial nih. Jauh dari itu. Kalau kita benar-benar ngupas lapisannya, ini tuh sebenarnya sebuah panduan operasional standar buat manajemen konflik. Dan juga rekayasa sosial. Wah, rekayasa sosial. Itu istilah yang berat tuh. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, penulisnya itu nggak lagi ngasih wejangan pasif soal berpikir positif. Nggak sama sekali. Dia ngasih instruksi presisi tentang gimana kita harus bertindak positif. Dan bedanya itu masif banget loh. Beda antara berpikir dan bertindak ya? Persis, pemikiran positif itu sering banget berujung pada kepasifan. Kayak, ya udah, duduk diam aja, berharap semesta bakal nyelesain masalah Anda. Tapi, tindakan positif yang ada di naskah ini, itu butuh intervensi aktif yang nguras energi. Nguras energi, saya setuju banget. Mari kita masuk ke paradoks pertama dari teks ini, yaitu soal destruksi versus konstruksi. Teks ini dibuka pakai rentetan perintah nih. Boleh dibacakan beberapa contohnya? Ya, bunyinya gini, membina bukan menghina, mendidik bukan membidik, mengobati bukan melukai, mencerdaskan bukan membodohkan. Sangat tegas ya polanya? Tegas banget. Buat saya, ini negesin kalau jadi positif itu ia berkeringat. Anda ngelihat kehancuran, dan Anda dituntut buat merakitnya kembali, bukan cuma dihindari. Nah, mari kita bedah psikologi di balik frasa mendidik bukan membidik itu, karena ini nangkep banget esensi paradoks yang Anda sebutin tadi. Oke, coba kita gali. Kenapa sih manusia tuh secara alami lebih suka membidik? Kalau dari sudut pandang psikologi evolusioner, mendeteksi ancaman atau kelemahan orang lain itu ngasih kita semacam keuntungan bertahan hidup. Di zaman sekarang, membidik itu ngasih kita lonjakan dopamin instan. Oh, rasa puas pas kita nemu salahnya orang ya? Benar. Pas Anda nemu celah atau kebodohan orang lain, terus Anda tempak pakai kritik tajam, itu ego Anda seketika meroket. Anda ngerasa superior. Wah, gila. Dopamin dari ngejatuhin orang. Terus kalau mendidik? Nah, sebaliknya, mendidik itu nuntut beban kognitif yang jauh-jauh lebih berat. Anda harus menekan ego Anda sendiri, mencoba memahami kapasitas orang tersebut, dan pelan-pelan ngangkat mereka. Jadi, membidik itu soal menghancurkan demi kepuasan diri. Sedangkan mendidik itu soal membangun demi orang lain. Wow. Penjelasan soal lonjakan dopamin barusan ngingetin saya sama satu analogi yang dari tadi muter terus di kepala saya pas baca bagian ini. Analogi apa tuh? Ini pada dasarnya tuh perbedaan fundamental antara seorang dokter bedah dan seorang penembak jitu. Oh, oke. Menarik. Gimana tuh? Bayangin, keduanya sama-sama lagi ngelihat dari balik lensa ke arah target mereka.
Seorang penembak jitu itu kan kerjanya membidik. Dia nganalisis targetnya cuma buat nyari titik yang paling lemah. Titik di mana satu tembakan bisa fatal ya. Persis. Titik di mana satu peluru bisa ngebikin kerusakan paling besar dan menjatuhkan seluruh sistem. Tujuannya murni destruksi. Tapi di sisi lain, coba lihat dokter bedah. Dia juga nyari luka atau kelemahan fatal pada pasiennya kan? Iya, dia harus cari tahu apa yang salah di tubuh pasien. Benar, dia ngebedah tubuh buat nyari titik yang rusak. Tapi bukan buat dieksploitasi. Dia nyari titik rusak itu buat mengobatinya dan menjahitnya kembali supaya tubuhnya berfungsi utuh. Keduanya sama-sama berurusan sama kerentanan, tapi outputnya 180 derajat beda. Saya suka banget analogi itu. Kena banget. Dan kalau boleh, saya bawa analogi dokter bedah itu selangkah lebih jauh ya, biar makin relevan sama teksnya. Seorang penembak jitu itu, dia bisa nembak dari jarak 1 kilometer tanpa pernah berinteraksi sama targetnya. Sifatnya pengecut, anonim, dan instan. Tapi dokter bedah, Dia harus ada di ruangan yang sama. tepat. Dia harus ngelihat darahnya langsung. Dia butuh diagnosis yang hati-hati, butuh persetujuan dari pasien, dan proses penyembuhannya itu makan waktu lama banget. Nggak bisa instan ya. Peluru penembak jitu, cepat, reaktif, emosional. Tapi mengajar itu pisau bedah. Terukur, hati-hati, dan tujuannya buat mulihin. Itu perspektif yang tajam banget sih. Mengubah mentalitas dari penembak jitu jadi dokter bedah, di level individu aja tuh udah susah banget prakteknya. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, gimana kalau prinsip-prinsip bedah ini kita bawa ke ruangan yang skalanya lebih besar? Maksudnya ke dalam konteks kelompok atau komunitas gitu. Iya, nambal kelemahan satu orang secara personal tuh satu hal. Tapi apa yang terjadi pas niat positif ini berbenturan sama ego banyak orang dalam satu grup? Teks ini kan bergeser dari ranah individu ke ranah resolusi konflik komunal nih. Betul, dan disinilah penulisnya mulai nolak keras apa yang sekarang sering kita sebut sebagai positivitas buta atau toxic positivity. Nah, bagian mana dari teks yang ngasih indikasi ke sana menurut Anda? Ada beberapa. Coba kita lihat bagian yang nuntut kita buat jadi argumentatif, bukan provokatif. Terus bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Oh iya, dan ada juga yang nawarin solusi bukan intimidasi, sama mengatasi keadaan bukan meratapi kenyataan. Tapi yang paling mencolok buat saya itu frasa menghargai perbedaan bukan memonopoli kebenaran. Itu frasa kunci sih menurut saya. Sangat membumi kan? Teks ini nggak nyuruh kita pegangan tangan sambil nyanyi lagu perdamaian dan pura-pura kalau konflik itu nggak ada. Dia ngakuin konfliknya ada, tapi merombak cara kita menavigasinya. Ya, ngakuin realitas konflik itu sebenarnya tanda kedewasaan struktural dari teks ini. Mari kita elaborasi sedikit soal memonopoli kebenaran tadi. Silahkan. Ini bagian yang penting banget. Secara sosiologis, akar dari hampir semua konflik destruktif dalam sejarah manusia, entah itu perang antar negara atau cuma berantem di rapat kantor, itu berawal dari klaim atas kebenaran absolut. Pas satu pihak ngerasa mereka satu-satunya yang benar gitu. Ketika satu pihak merasa memonopoli kebenaran, otomatis pihak yang beda pendapat nggak cuma dianggap salah, tapi dianggap sesat, cacat moral, atau bahkan musuh yang harus dihancurin. Bahaya banget ya mentalitas kayak gitu. Sangat bahaya. Makanya penulis nyaranin pendekatan argumentatif, yaitu adu gagasan tapi basisnya logika. Dan dia ngelarang keras pendekatan provokatif yang cuma dirancang buat memicu amarah tanpa ada jalan keluar. Oke. Di titik ini saya harus kasih sedikit sanggahan intelektual nih. Saya mau main jadi devil's advocate bentar. Boleh, silakan. Sanggahan di bagian mana? Kita lihat sejarah, bukankah umat manusia tuh justru sangat bergantung sama ide-ide fantastis yang mungkin di luar nalar supaya kita bisa melompat maju? Contohnya kayak gimana tuh ide fantastisnya? Kayak penciptaan pesawat terbang, pendaratan di bulan, atau internet ini sendiri. Kalau kita selalu menekan diri buat sekedar bersikap realistis, mungkin inovasi-inovasi itu nggak bakal pernah lahir. Masuk akal? Jadi pertanyaan saya, apakah menolak sesuatu yang fantastis seperti anjuran teks ini, pada akhirnya tuh malah ngebunuh inovasi dan ngebatasin potensi kita buat mecahin masalah besar? Oke, itu poin sanggahan yang valid banget. Kalau kita bacanya murni dalam konteks pengembangan teknologi, pastinya fantastis itu jadi mesin penggerak. Tapi, kita harus naruh kalimat ini dalam konteks ekosistem naskahnya. Maksudnya konteks sosialnya ya? Iya, coba perhatiin kalimat yang mendampinginya. Mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan, terus bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Dalam ranah tata kelola sosial atau resolusi konflik komunitas, fantastis di sini tuh bukan bersinonim sama inovasi.
Terus sinonimnya sama apa? Fantastis di sini tuh sinonimnya utopia ilusif. Sesuatu yang ngayal tapi nggak bisa dieksekusi. Bisa kasih gambaran konkret gak gimana utopia ilusif ini kejadian di lapangan? Biar Anda yang lagi dengerin juga bisa langsung nangkap maksudnya. Tentu, bayangin aja ada rapat warga tingkat RT di Jakarta nih, lagi pusing ngadepin masalah banjir rutin. Warga yang fantastis, dia bakal pegang mikrofon, berdebat panjang lebar soal perlunya pemerintah bangun bendungan raksasa triliunan rupiah pakai teknologi Belanda. Idenya canggih sih itu. Canggih, inovatif. Tapi apakah ide itu bakal ngeberhentiin air yang lagi masuk ke ruang tamu warga malam itu juga? Enggak kan? Tak sama warga yang realistis. Kalau warga yang realistis, apa yang dia lakuin sesuai naskah ini? Dia mungkin kasih ide kecil aja. Kayak, besok pagi kita kerja bakti yuk, bersihin selokan di ujung jalan. Ide itu mungkin nggak bakal nyelesain masalah banjir selamanya, tapi itu aksi nyata. Aksi yang langsung mengatasi keadaan ya. Betul. Realistis di teks ini tuh berarti membumikan idealisme, diubah jadi kalori yang terbakar buat sebuah eksekusi. Bukan cuma di atas kertas. Jadi ini tuh sama sekali bukan anti-inovasi, tapi kritik tajam terhadap kelumpuhan analisis. Bergerak cepat pakai solusi yang mungkin belum sempurna, tuh jauh lebih mulia daripada lumpuh berdebat nyari solusi yang paling sempurna. Tepat. Sempurna itu sering jadi musuhnya selesai. Benar. Dan pas kita ngomongin soal aksi komunal, kayak contoh kerja bakti RT tadi, secara alami kita ditarik masuk ke bagian berikutnya dari teks ini, yaitu soal harmoni komunitas dan matinya ego individu. Ini fase transisinya. Fase di mana konsep aku itu melebur jadi kita. Apa nih yang paling nonjol buat Anda di fase ini? Ada satu kalimat yang kedengerannya sederhana, tapi punya bobot psikologis yang ngeri banget kalau kita terapin di zaman modern ini. Kalimatnya, menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib dan menyebarkannya. Oh, itu dalam banget sih. Kan? Kalau Anda pikir-pikir lagi, kalimat ini tuh sebenarnya perlawanan frontal terhadap ekonomi digital kita saat ini. Presisi sekali. Naskah ini tuh pada dasarnya lagi nantang algoritma platform media sosial kontemporer. Coba deh kita lihat mekanisme budaya populer hari ini. Budaya cancel culture gitu ya? Iya, cancel culture, doxing, dan viralitas yang basisnya itu kemarahan publik. Algoritma zaman sekarang itu ngasih penghargaan entah secara finansial atau sosial ke mereka yang paling cepat nemu aib orang lain, ngebongkar aib itu ke ruang publik, terus menghakiminya rame-rame. Padahal yang dihakimi juga manusia biasa, kenapa ya kita gemar banget ngelakuin hal destruktif gitu? Karena ngehakimi aib orang lain di ruang publik itu ngasih kita ilusi. Ilusi seakan-akan kita punya posisi moral yang lebih tinggi dari orang tersebut. Kita ngerasa lebih suci. Ngerasa lebih bener ya jadinya. Terus, naskah ini datang dan nampar kita dengan prinsip sebaliknya. Benar. Teks ini datang dan bilang, kalau Anda lihat ada kekacatan moral di komunitas Anda, tugas Anda tuh bukan jadi hakim yang menjatuhkan vonis cuma demi dapat likes dan validasi. Tapi tugasnya adalah menutup rapat aib tersebut, biar martabat orang itu nggak hancur. Terus, pelan-pelan dan nggak kelihatan publik, kita bantu perbaiki dari dalam. Dan itu nuntut tingkat kerendahan hati sama pengendalian diri yang, nyaris mustahil buat manusia modern. Susah banget emang, dan pengendalian diri ini tuh menurut saya berakar kuat pada gimana cara kita mandang kesetaraan. Yang akhirnya ngebawa saya ke satu metafora penting lagi dari bagian ini. Oh, ada analogi lagi nih, boleh. Ada satu baris yang nuntut kita buat ngomong gini, mengatakan, mari kita bersama kami, bukan kamu harus ikut aku. Pas saya renungin kalimat itu, energi dari dua frasa ini tuh benar-benar kontras. Kontrasnya di bagian mana? Bayangin aja bedanya kayak gini. Kalimat pertama, mari kita bersama kami, itu tuh suaranya seorang pemandu wisata. Dia antusias, dia ngundang Anda, dan dia nawarin pengalaman bareng-bareng menjelajahi suatu wilayah. Kalau Anda ikut, bagus, kita jalan berdampingan. Setara ya posisinya. Terus yang kalimat kedua? Nah, kalimat kedua, kamu harus ikut aku, itu tuh murni suaranya seorang diktator. Nggak ada ruang buat diskusi, nggak ada undangan, yang ada cuma hierarki, di mana dia berdiri di depan, dan Anda disuruh ngekor di belakang secara buta. Wow. Kepemimpinan positif itu undangan bukan paksaan. Metafora pemandu wisata sama diktator itu nangkep intisarinya dengan sangat sempurna loh. Makasih, soalnya berasa banget bedanya di dunia kerja juga kan? Iya, dan ironisnya nih, di dunia profesional modern zaman sekarang, banyak banget diktator yang nyamar jadi pemandu wisata. Haha, iya bener. Pakai bahasa-bahasa korporat gitu ya. Betul.
Mereka pakai kata-kata manis kayak, ayo kita sinergi, mari berkolaborasi. Tapi struktur kekuasaan di baliknya tetap absolut. Intinya tetap, kamu harus ikut arahanku tanpa banyak nanya. Manipulatif jatuhnya. Dan teks ini tuh kayak mau ngeruntuhin ilusi itu. Iya, ini berpadu banget sama prinsip menyatukan kekuatan bukan memecah barisan, yang juga ada di teks. Pemimpin yang diktatorial itu ujung-ujungnya bakal selalu memecah barisan. Kenapa? Karena kepatuhan yang sifatnya buta, itu pasti ngelahirin pemberontakan terpendam. Betul. Sedangkan kepemimpinan yang sifatnya mengundang, itu bakal bisa nampung lapisan masyarakat yang beda-beda. Karena ruang yang disediain cukup luas buat asas kesetaraan tadi. Sangat komprehensif. Tapi ngomong-ngomong, dari semua prinsip universal yang udah kita bahas, mulai dari mentalitas dokter bedah, resolusi yang membumi, sampai kepemimpinan pemandu wisata, ini ada satu hal yang menarik di akhir naskah. Nah, itu dia. Saya baru aja mau nyinggung soal itu. Semuanya kan kedengeran kayak filsafat universal yang bisa ditaruh di buku teks manajemen manapun di seluruh dunia. Tapi pas saya baca sampai akhir, ada satu anomali struktural yang lumayan ganggu pikiran saya. Anda pasti merujuk ke bagian dedikasi di penutupnya ya? Tepat banget. Tiba-tiba, di paragraf terakhir, penulisnya ngunci semua prinsip universal yang sedemikian luas ini ke dalam satu identitas teritorial yang spesifik banget. Dadang Hidayat nulis gini, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Wusto, kapanpun dan dimanapun akan tetap utuh, memiliki peran yang sama menjaga alma mater kami dan mendukung penuh segala program keumatannya. Terus ditutup dengan kalimat pamungkasnya, Iya, dia nutup secara definitif, Pondok Pesantren Al-Wusto, alma mater kami, selalu tetap di hati. Nah, pertanyaan analitis saya buat Anda nih. Kenapa sih sebuah konsep filsafat sosial yang begitu agung dan luas harus dibatasi dan dikerucutkan jadi sekedar manifesto buat satu alma mater? Bukankah itu malah mempersempit pesannya? itu teka-teki struktural yang brilian sebenarnya. Kenapa dikerucutin? Karena secara sosiologis, nilai-nilai luhur yang sifatnya abstrak itu bakal gampang banget menguap kalau nggak punya wadah institusional. Wadah institusional, maksudnya harus ada lembaga yang menaunginya gitu. Idealisme murni tanpa ada jangkar di dunia nyata itu jarang banget bisa bertahan ngadepin pragmatisme hidup. Teks hidup positif ini tuh pada akhirnya ternyata bukan cuma puisi yang melayang bebas di ruang hampa wacana. Ini tuh sebuah sumpah, sebuah manifesto operasional. Oh, jadi pesantren Al-Wusto ini adalah jangkarnya? Betul sekali. Pondok pesantren secara historis dan sosiologis di Indonesia kan bukan sekedar sekolah ya. Ia tuh epicentrum sosial yang membentuk karakter komunal santri-santrinya. Iya, ikatan batinnya kuat banget. Nah, dengan mengikat prinsip-prinsip berat tadi kayak menekan ego, nggak memonopoli kebenaran, gerak cepat tanpa debat ke identitas keluarga besar Pondok Pesantren Al-Wusto, penulisnya tuh lagi ngasih injeksi akuntabilitas. Injeksi akuntabilitas gimana penerapannya pas mereka lulus? Jadi, pas alumni-alumni ini terjun ke masyarakat buat jalanin program keumatan atau sekedar hidup bermasyarakat, mereka nggak jalan sebagai individu yang terisolasi. Mereka beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari institusi mereka. Wah, menarik banget nih. Ini ngiyakinin saya pada satu hipotesis sosiologis. Apakah manusia tuh sebenarnya jauh lebih mampu nekan insting hewani mereka, kayak keinginan buat berdebat, ngejatuhin orang, atau nyebarin aib, hanya ketika mereka merasa bahwa nama baik sebuah kelompok yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Itu pertanyaan yang esensial banget. Soalnya gini, kalau saya bertindak cuma atas nama ego pribadi saya gampang banget meledak marah kalau dihina. Tapi kalau saya sadar di dada saya ada lencana sebuah alma mater terhormat yang rekam jejaknya lagi saya pertaruhkan, tiba-tiba saya punya alasan paling logis buat nahan diri dan akhirnya milih buat merangkul bukan memukul. Hipotesis Anda itu sangat akurat secara akademis. Di psikologi, fenomena ini disebut collective efficacy dan moral accountability, yang sumbernya dari sense of belonging atau rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap sesuatu yang lebih agung ya. Betul. Pas identitas individu Anda terikat kuat sama sejarah, nilai, dan ekspektasi sebuah lembaga komunal, beban moral itu bakal maksa Anda buat berkinerja jauh lebih baik. Teks ini kan secara eksplisit nyebutin kompak dalam perbedaan, bukan ribut dalam mengklaim kebenaran. Iya, kalimat yang sangat powerful. Nah, menjadi bagian dari keluarga besar Al-Wusto itu artinya menerima kenyataan bahwa pertengkaran internal dan pencarian validasi egois itu, ya, sebuah pengkhianatan terhadap visi besar lembaga.
Jangkar identitas itulah yang ngebikin idealisme ekstrim di teks ini punya peluang nyata buat benar-benar dipraktekkan. Wow, itu benar-benar ngebawa pemahaman kita full circle ya. Idealisme yang awalnya melangit, akhirnya nemuin landasan pacunya yang membumi dalam bentuk aksi kolektif komunitas. Sangat presisi. Ini dari hulu ke hilir nih. Kalau kita ngerajut benang merah dari diskusi panjang kita hari ini, saya bisa ngelihat kalau apa yang disebut sebagai hidup positif, itu ternyata sesuatu yang radikal banget. Bukan sekedar afirmasi harian di cermin ya. Jauh dari itu. Ini bukan state of mind yang statis, di mana kita cuma duduk santai bermeditasi di atas gunung. Hidup positif itu adalah pekerjaan lapangan yang brutal dan melelahkan. Pekerjaan lapangan yang nuntut komitmen luar biasa. Ya, dia nuntut kita buat secara konstan melawan insting primitif kita sendiri, memilih jadi dokter bedah yang kerjanya rumit dibanding jadi penembak jitu yang instan, memilih bersihin selokan hari ini dibanding berdebat soal bendungan utopia yang nggak jelas. Dan pada puncaknya, mengorbankan ego pribadi demi melayani masyarakat di bawah payung identitas institusi yang lebih mulia. Sintesis yang sangat komprehensif. Makasih. Teks karya Dadang Hidayat ini pada akhirnya kan nantang kita buat bergerak ngelampaui etalase retorika kebaikan doang. Ngomongin kebaikan tuh gampang banget dan murah. Tapi membangun kebaikan, Itu yang mahal dan berdarah-darah. pasti. Membangun kebaikan nuntut kita buat nelen harga diri pas kita lagi pengen-pengennya nyerang balik. Nuntut kita buat gigit lidah pas kita gatel pengen nyebarin gosip. Dan maksa kita ngerentangin tangan buat ngobatin luka. Justru di saat insting pertama kita nyuruh kita lari. Ini peta jalan buat orang-orang yang berani ngambil jalur tersulit dalam interaksi sosial. Sebuah peta jalan yang benar-benar nantang kedewasaan kita semua. Dan sebelum kita benar-benar nutup ruang diskusi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda, Anda yang lagi dengerin ini dengan satu pemikiran terakhir. Mari kita dengarkan. Ada satu bait dari naskah ini yang emang sengaja saya isolasi, saya simpan buat detik-detik penutup ini. Soalnya resonansinya itu menakutkan banget kalau dihadapin sama cara hidup di zaman sekarang. Baitnya tuh berbunyi gini, sibuk mengukir prestasi, bukan mencari validasi. Kalimat pendek yang jadi pukulan telak buat era digital. Telak banget. Coba deh Anda renungkan kalimat itu dalam diam. Di era modern ini di mana seluruh infrastruktur digital kita, entah itu Instagram, LinkedIn, TikTok, semuanya tuh dirancang secara sistematis buat ngebuat kita ngemis validasi, ngemis likes, ngemis tepuk tangan publik atas hal sekecil apapun yang kita lakuin. Semua didokumentasikan demi pengakuan. Iya semuanya. Maka tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah mungkin bentuk pemberontakan sosial yang paling radikal, paling murni, dan paling berani yang bisa kita lakuin saat ini adalah melakukan hal-hal luar biasa, nambal luka di sekitar kita, dan mengukir prestasi dalam keheningan total. Bekerja dalam diam. Terus bekerja, terus berkarya, tanpa peduli sedikit pun apakah ada orang yang merhatiin, ngerekam, atau ngasih mahkota ke kepala kita. Biarkan pertanyaan itu mengendap di benak Anda. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat ngeksplorasi gagasan berat ini bareng kami. Sampai jumpa di sesi bedah naskah kita berikutnya.